teman-teman semua baik-baik saja ya walaupun di rumah. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita semua saat teduh sejenak. Teman-teman, walaupun di masa pandemi ini banyak dari kita pasti pernah merasa jenuh, merasa bosan, dan sebagainya. Namun, itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita untuk tidak memuji nama Tuhan. Kita harus selalu menyanyikan kasih setia Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Maka dari itu, mari kita naikkan pujian kita dari PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Firman Tuhan juga merupakan jalan hidup orang percaya. Seperti yang kita tahu, firman Tuhan adalah kata-kata yang Ia sampaikan lewat para nabi dan merupakan sebuah doa. Oleh karena itu, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu.
Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami ingin Tuhan menyapa kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami, terus memberi kami kebaikan dan juga kebenaran, sehingga apa yang kami lakukan dan pikirkan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami, dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tak hanya mendengarkan, tetapi juga kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Guru sekalian, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sebab itu, jadilah penurut firman Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itu yang menjadi perenungan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini era digital, segala sesuatu lekat dengan sosmed, maka kita hidup di era di mana kita bicara apa, yang ditanggepin apa. Ya, namanya juga netizen maha benar. Seringkali gitu ya, kita mau ngomong apa, kita bertindak apa, tetap aja ada komentar-komentar yang membuat kita kok merasa bertanya-tanya. Udah berbuat baik, udah berbuat positif, tapi dapat komentar negatif juga. Ya, kita komentar kita lagi berfoto biasa aja, ya, tapi ada aja yang komen entah yang aneh-aneh, komen-komen negatif yang kita dapatkan, gitu ya. Nah, dengan kata lain, cibiran itu nggak lagi untuk orang yang berbuat negatif aja saat ini, tetapi juga untuk orang-orang yang berbuat hal-hal positif. Bahkan ketika kita memposting sesuatu hal-hal yang positif pun, pasti juga ada komentar-komentar yang negatif. Ya, nggak cuma netizen dunia maya, netizen dunia nyata pun juga demikian. Ya, apapun, itu bisa menjadi cibiran buat kita. Padahal kita udah berbuat baik, kita udah berbuat benar. Dengan kata lain, kita sudah menjadi anak terang. Tapi masih aja memperoleh cibiran. Apa sih jadinya kalau orang-orang yang berbuat baik, niatnya baik, tulus, tapi masih memperoleh cibiran ataupun juga pandangan-pandangan yang negatif? Kira-kira apa yang akan terjadi dari orang-orang tersebut? Gitu ya. Nah, saya mengajak kita untuk mengibaratkannya seperti ini. Eksperimen lilin dan gelas. Ya, mungkin kita tahu tentang eksperimen ini ya. Dan kita tahu kalau lilin ditutup dengan gelas, maka lama-kelamaan akan mati. Lilin ini ibarat orang-orang yang masih mau berbuat baik dan terus berbuat baik, bercahaya bagi orang sekitarnya. Tapi oleh karena cibiran yang terus-menerus terjadi, oleh karena pandangan negatif, perlakuan negatif dari orang lain, lama-kelamaan apa yang terjadi? Dia malas untuk berbuat baik lagi.
Dia malas untuk menjadi terang lagi. Lama-lama mati. Lama-lama nggak ada semangat. Bahkan, tidak sedikit orang yang trauma oleh karena orang-orang lain itu mencibirnya. Seseorang bisa trauma dan malas untuk berbuat baik karena terhalang cibiran atau perlakuan negatif yang diterimanya atas hal-hal baik yang telah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Ngapain sih gue berbuat baik? Toh gue berbuat baik tetap aja dipandang jelek. Toh gue menjadi terang tetap aja dapet cibiran. Lebih baik gue berbuat jahat. Lebih baik gue nggak usah berbuat apa-apa. Gantian cibirin orang. Gitu ya. Karena apa? Ya tadi, kalau stigma itu dilekatkan pada orang-orang yang berbuat negatif, ya mungkin wajar kali ya. Tapi kalau stigma buruk juga diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik, nah itu kan juga bikin kesel. Bikin males. Kadang-kadang bikin trauma. Tidak sedikit orang yang berubah dari baik menjadi jahat gara-gara apa? Dia capek, dia malas berbuat baik. Pasti dapat cibiran terus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mencibir perbuatan baik orang lain gak bakal membuat kita, gak pernah akan membuat lu tampak lebih baik dari dia yang benar-benar berbuat nyata. Contohnya apa? Tema kita. Menjadi anak terang, lalu dapat sebuah cibiran, sok suci lo gitu ya. Karena apa? Ngatain orang lain sok suci, itu gak akan membuat lu lebih suci daripada orang yang lu katain. Atau ngatain orang sok sehat, cuci tangan pakai hand sanitizer, megang barang sedikit lalu cuci tangan, begitu ya. Terus ada yang mengatakan, ih sok bersih loh. Nah ketika kita ngomong kayak gitu, itu nggak membuat kita tampak lebih bersih daripada orang yang kita katain sok bersih. Sama ketika ada orang yang berusaha diet, lalu kemudian kita katain, sok diet loh. Ya. Ketika kita ngatain sok diet, nggak akan membuat kita lebih kurus dibandingkan orang yang kita katain. Gitu loh. Ini harus dipahami baik-baik. Jadi buat apa kita ngatain sok suci, sok bersih, sok pinter, ketika memang ternyata apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah benar dan baik. Lain ceritanya kalau memang dia benar-benar sok suci. Kita tahu kelakuannya nggak pernah menunjukkan hal-hal keagamawian gitu ya. Terus tiba-tiba dia melakukan hal-hal yang suci. Mungkin ya, bisa jadi kita berkata demikian. Tapi juga apa gunanya sih kita menjudge orang dengan kata-kata sok suci, sok hebat, sok bersih? Ya, apa untungnya buat kita? Kalau dia mau menjadi anak terang, kenapa bukankah harusnya kita dukung? Kalau dia mau menjadi orang yang baik, bukankah harusnya sepertinya kita apresiasi? Maka dari itu, sama-sama hari ini kita diajak untuk merenungkan Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Kenapa? Karena kita bersama-sama diajak untuk mengimitasi perbuatan-perbuatan Yesus sebagai anak-anak terang. Ya, maksudnya apa sih mengimitasi perbuatan Yesus? Perbuatan Yesus yang seperti apa yang harus kita imitasi? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 1-6, kita diajak untuk hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, dan juga hidup dalam kesucian. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau saling mendukung. Terus kebenaran yang benar-benar menunjukkan sebuah nilai yang tepat, serta kekudusan. Kekudusan apa? Kekudusan perkataan, kekudusan pikiran, dan juga kekudusan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau memang kita mau menunjukkan diri kita hidup dalam kekudusan, lakukanlah itu sepenuhnya. Itu yang sebenarnya disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Imitasilah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena disitulah kita benar-benar menghidupi sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang adalah anak-anak yang mau menghidupi kasih Tuhan Yesus. Anak-anak terang adalah anak-anak yang mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan gak cuma itu, anak-anak terang juga bersedia hidup dalam kekudusan. Kudusan perkataan kita kepada orang tua,
Gak usah bentak-bentak. Gak usah teriak-teriak. Kekudusan perkataan kita dengan guru-guru. Perbuatan kita dengan guru-guru. Kekudusan perbuatan dan juga pikiran perkataan kita dengan teman-teman. Sama. Ya, jaga mulutmu. Makanya tadi firman Tuhan di ayat 6 mengatakan, ya janganlah kamu disesatkan oleh omongan orang-orang. Karena murka Tuhan akan nyata kepada dia. Gitu ya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencibir dan menyesatkan orang lain. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan, menegur saudara dan saya untuk benar-benar mengimitasi perbuatan Yesus, yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam kekudusan. Sehingga kita semua diundang untuk menjadi anak-anak terang. Terang yang bercahaya di tengah kegelapan. Nah, firman Tuhan hari ini menegaskan sekali lagi untuk menjadi anak terang. Menjadi anak terang itu yang pertama-tama adalah sebuah kewajiban. Karena Yesus telah membawa kita pada terang yang sejati. Kehidupan kekal, keselamatan, dan pengampunan dari Tuhan. Jadi, kalau kita sudah dibawa ke dalam hal yang terang, maka udah sewajibnya kita pun juga ikut dalam terangnya Tuhan. Ya, bayangkan saudara-saudara, saya tahu tidak semua kita takut gelap. Tapi kalau ada rasanya nggak bisa kita hidup dalam kegelapan. Tiba-tiba mati lampu, mati listrik, malam-malam kita nggak bisa beraktivitas, ataupun siang hari. Ya. Ada dari antara kita yang tidak suka pada kegelapan. Maka dari itu kita butuh terang. Sehingga dalam kehidupan kita, kita wajib menjadi terang. Karena apa? Kita sudah mendapatkan terang yang sejati dari Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi anak terang itu harus konsisten. Jangan musim-musiman, jangan karena ingin dilihat orang, apalagi kalau ada maunya. Kalau kita nggak konsisten, ya ungkapan sok suci bisa jadi melekat pada diri kita. Menjadi anak terang tuh jangan musim-musiman. Oh, saya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang hebat karena udah mau ujian nih. Karena saya pengen masuk perguruan tinggi negeri yang bagus nih. Saya harus menjadi anak terang. Anak terang kalau ada maunya. Begitu maunya udah tercapai, udah bukan terang lagi. Ya, seringkali kan kita tobat musiman, betul nggak? Seringkali kan kita melakukan hal baik karena musiman. Oh, udah mau Natal, udah mau Paskah, baru kita buat aksi Paskah, aksi Natal. Kalau belum ada momen itu, ya udah, nggak usah jadi anak terang, nggak usah beraksi apa-apa. Ya, sekali lagi menjadi anak terang harus konsisten. Karena apa? Itu sebuah kewajiban. Gak bisa ditawar-tawar. Menjadi anak terang harus konsisten. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan dan ucapkan, itu benar-benar muncul dari dalam hati. Hati yang melekat pada Tuhan. Bukan oleh karena hal-hal tertentu, situasi-situasi tertentu yang disengajakan. Ya, Bapak Ibu guru dan teman-teman semua diingatkan untuk konsisten dalam menjadi anak terang. Di rumah, di gereja, di sekolah, kita adalah anak-anak terang. Jangan di gereja jadi anak terang, di rumah jadi anak kegelapan. Di gereja kita bisa pelayanan dengan begitu kuat, tapi di sekolah justru membangkang habis-habisan, apalagi di rumah. Harus konsisten. Yang ketiga dan terakhir, menjadi anak Tuhan, menjadi anak terang itu harus setia dan teguh. Kenapa? Karena banyak godaan dan tawaran yang membuat kita jatuh kembali dalam dosa kegelapan. Kita udah berusaha menjadi anak terang yang konsisten, tapi yakinlah ada potensi-potensi kita terjerembab kembali dalam perbuatan-perbuatan dosa kegelapan. Buka internet, udah buka yang baik-baik, ada aja godaan untuk buka hal-hal yang hal-hal porno, hal-hal yang lainnya. Ya, segala sesuatu ada potensi kita terjerembab pada godaan-godaan iblis. Maka dari itu sekali lagi, ingat baik-baik, menjadi anak terang itu harus setia dan teguh. Setia, kita mau taat, teguh itu nggak goyah sama sekali.
Ya, perbuatan-perbuatan kita sejalan dengan Kristus. Kita nggak mau terjebak lagi pada dosa kegelapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegelapan adalah absennya cahaya terang. Ya, kalau dalam rumus fisika itu bisa dibuktikan. Kita bisa menghitung seberapa besar cahaya. Dan yang bisa dibuktikan secara ilmiah adalah cahaya atau terang. Kegelapan nggak bisa dihitung. Ya, jadi kegelapan adalah absennya cahaya. Ketika mati lampu, nggak ada cahaya, maka kegelapan adalah absennya cahaya, bukan sebaliknya. Maka dari itu, diperlukan cahaya, dibutuhkan cahaya. Dan jadilah cahaya di tengah kegelapan, sehingga orang lain bisa melihat. Ya, jangan kebalik. Jangan kita ya justru dikungkung dalam kegelapan. Sebaliknya, kita harus menjadi terang yang mengusir kegelapan itu. Kalau tadi kembali kepada refleksi tentang gelas yang menutup lilin sehingga lilin itu mati, maka saya mengajak kita ketika kita menjadi anak terang, justru kita melakukan hal yang sebaliknya. Jangan menjadi gelas tertelungkup yang mematikan cahaya lilin, melainkan jadilah gelas terbuka yang bersedia menopang lilin itu untuk terus menyala. Artinya, saudara-saudara, jangan menjadi orang yang suka menghalang-halangi kebaikan orang lain, mencibir perbuatan baik orang lain. Kita malah diminta untuk mendukung. Tetapi ketika menjadi anak terang pun, kita tetap menjadi lilin-lilin yang mau bercahaya di tengah kegelapan. Jangan terkungkung dalam omongan-omongan orang. Teruslah berbuat baik, teruslah menjadi anak terang dimanapun kita berada, dan jangan goyah kalau ternyata respons orang-orang terhadap perbuatan baik kita, terhadap perbuatan cinta kasih kita, itu mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Menjadi anak terang itu kewajiban. Jadi harus konsisten, harus setia dan teguh. Jangan patah semangat. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Mari Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sekalian, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk senantiasa menjadi anak terang walaupun seringkali kami mendapatkan cibiran ataupun perlakuan negatif, padahal kami sudah melakukan hal yang baik dan benar. Kami tahu Tuhan bahwa menjadi anak terang itu tidak mudah. Mungkin ada stigma-stigma negatif, mungkin ada perlakuan-perlakuan yang kurang baik yang kami terima. Mampukan kami untuk tetap bertahan menjadi terang di tengah kegelapan. Lakukan hal-hal yang Yesus lakukan. Hidup dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Dan ajar kami untuk tidak menjadi orang-orang yang suka mencibir orang lain. Oleh karena mereka menunjukkan perbuatan baik, perbuatan kudus mereka. Hal itu tidak menambah kami lebih baik ketika kami mencibir atau ngatain orang lain. Melainkan sebaliknya, memperlihatkan keburukan kami. Bukti bahwa kami tidak mampu dan tidak mau untuk menjadi anak terang. Hari ini firman Tuhan sungguh berbicara untuk setiap kami. Menjadi anak terang yang konsisten dimanapun berada. Baik di rumah, baik di sekolah yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh, ataupun juga di tempat-tempat kami berada. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi proses belajar mengajar yang terjadi dengan cara pembelajaran jarak jauh. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, baik Bapak Ibu Guru yang mengajar, yang terus berinovasi, yang terus mau melatih diri, bagaimana mengadaptasi dengan teknologi, ataupun juga setiap kami, murid-murid, yang mau mengikutinya juga dengan konsisten. Kami berdoa Tuhan agar setiap kami yang belajar dari rumah boleh memiliki kemandirian,
tidak nunggu disuruh ataupun dipaksa-paksa, sehingga kami bisa menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru dengan baik. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang mendukung kami, yang juga memastikan segala fasilitas dan kelengkapan kami belajar dari rumah itu terpenuhi. Kami juga berdoa Tuhan, pekerjaan-pekerjaan orang tua kami, usaha mereka, agar mereka tetap diberikan kekuatan, diberikan berkat yang cukup untuk menghidupi dan juga memenuhi kebutuhan setiap kami. Begitu juga Bapak Ibu Guru, terus diberikan semangat, kekuatan, ketenangan batin dalam memenuhi tugas panggilan sebagai pengajar dan pendidik. Kami menyerahkan PJJ di SMAK Penabur Bintaro Jaya agar semuanya berjalan dengan baik. Di tengah keterbatasan kami tidak dapat berjumpa. Kami yakin pembelajaran dari Tuhan lewat Bapak Ibu Guru boleh kami terima. Dan kami juga saat ini Tuhan berdoa untuk setiap kami agar tetap sehat, menjaga kesehatan dan kebersihan diri kami, memastikan bahwa diri kami cukup akan gizi-gizi bagi tubuh kami, sehingga kami diberikan kesehatan, tetap terpelihara dalam kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan terkhusus bagi bangsa kami, yang saat ini masih terus melawan pandemi COVID-19. Kami mohon agar Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi para pemimpin kami, untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat bagi menyelamatkan situasi krisis bangsa ini. Dan kami saat ini juga berdoa bagi setiap kami bangsa Indonesia, warga negara bangsa Indonesia ini, agar mau mematuhi setiap protokol yang ada. Bukan malah mencibir, bukan malah membangkang terhadap peraturan-peraturan pemerintah terkait kebijakan COVID-19 ini. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini, dan tolonglah kami untuk tetap menjadi anak-anak terang di tengah situasi sulit ini. Inilah seru doa dan permohonan kami. Pada akhirnya kami mau menyerahkan semua ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa, yang memiliki kehendak di atas kehendak kami. Amin. Teman-teman, pesan Bapak Pendeta tadi tentunya sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai remaja. Semoga pesan dan firman Tuhan tadi dapat berguna bagi setiap langkah hidup kita. Mari kita memuji namanya dengan menyanyikan pujian dari NKB 212, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Bapak Ibu Guru, rekan-rekan siswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini masukilah ibadah kita yang sesungguhnya, yaitu dalam ibadah keseharian kita. Dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, jadikan diri kita terus anak-anak terang. Perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita adalah pikiran, perkataan, perbuatan yang menunjukkan kasih, kebenaran, dan kekudusan, sebagaimana kita mengimitasi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kini, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, di dalam kuasa Roh Kudus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.